Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali Wan Bahari hadir di Forecast TV, Forum Komunikasi Wartawan Sumedang. Dan pagi hari ini tamu istimewa Iwan kali ini Kepala Bapeda Kabupaten Sumedang, ada Ibu Hajah Tuti Ruswati. Kita akan coba berbincang bagaimana beliau ini. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Tetap semangat Bu pagi hari ini. Ya, Alhamdulillah. Oke Bu Tuti, kita akan ngobrol sebelum ke fokus kawasan perkotaan Jatinangor. Kita akan pengen tahu dulu tuh sebelumnya Bapeda itu tugasnya apa aja Bu? Bapeda itu singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan. Nah, di sana bahwa Bapeda itu salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan atau membantu sebagian tugas bupati di bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan. Di mana Bapeda dituntut untuk bisa menerjemahkan berbagai visi misi Kabupaten Sumedang ke dalam dokumen perencanaan yang bentuknya adalah rencana pembangunan menengah daerah atau RPJMD yang berlaku selama 5 tahun ataupun ke dalam rencana kerja pembangunan daerah yang berlaku 1 tahun. Siap. Ini menarik sekali untuk sinergitas dengan Pemkab Kabupaten Sumedang ya Bu, dalam perencanaan pembangunan. Ada moto yang menarik dari Bapeda Kabupaten Sumedang sendiri Bu? Ada. Motonya apa tuh Bu? Mengakselerasi tugas Bapeda dalam melakukan tugas dan fungsi yang lumayan cukup strategis. Ini kita mempunyai moto sigap ya, Bu, yaitu kita harus bersinergi, kita harus selalu inovatif, kemudian kita harus berpikir komprehensif, global dan menyeluruh, kemudian selalu akuntabel dan profesional. Ya, itu menarik karena moto sikap sinergi, inovatif, global dan akurat dan profesional ini akan terus bersinergi dengan kinerja dari pemerintahan Kabupaten Sumedang ya, betul ya. Oke, itu kupasan depan karena banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh Bapeda sendiri selain menata kemudian dalam pembangunan di Kabupaten Sumedang ini. Kita akan coba berbincang Bu, ini ada bukan inilah tuntutan masyarakat yang berada di kawasan Jatinangor nih Bu, tentang kawasan perkotaan Jatinangor nih. Pengamatan Ibu bagaimana nih? Jatinangor itu saat ini kondisi existingnya sudah beralih fungsi. Betul, siapa? Yang semula mungkin kalau sebagian besar 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang ini mayoritas adalah kawasan perdesaan. Tetapi untuk Jatinangor ini memang ada dinamika yang memang berbeda dengan kecamatan-kecamatan lain, di mana Jatinangor ini berada pada perbatasan aglomerasi ke dalam Bandung Raya. Sehingga Jatinangor ini termasuk ke dalam wilayah cekungan Bandung. Nah, kemudian kondisi existing karena banyaknya perguruan tinggi, maka perlakuannya itu sudah seperti perkotaan. Sudah seperti perkotaan. Oleh karena itu kita perlu adanya pelayanan yang lebih. Walaupun kondisinya adalah tetap masuk ke dalam Desa Jatinangor, Kecamatan Jatinangor. Gitu. Nah ini Bu, kalau dilihat kemarin ada beberapa tokoh serta orang-orang yang intens di kawasan Jatinangor pengen secepatnya ini Jatinangor bisa menjadi kawasan perkotaan karena sudah ditunjang beberapa kampus yang besar di sana Bu ya, ada beberapa kampus, kemudian juga fasilitas mungkin sudah mumpuni dan sebentar lagi mudah-mudahan selesai tol Cisumdawu nih. Apakah sudah idealkah di Jatinangor ini dijadikan kawasan perkotaan Jatinangor Bu? Kawasan perkotaan Jatinangor adalah jadi kita harus mendefinisikan dulu apa sih sebetulnya kawasan perkotaan Jatinangor sehingga tidak berbeda persepsi. Apakah ini Jatinangor itu kan selalu ada pemikiran ini harus sudah masuk ke Bandung Timur karena jadi kawasan perkotaan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam sisi regulasi kawasan perkotaan Jatinangor itu adalah merupakan perkotaan bagian dari
daerah Kabupaten Sumedang betul. yang memiliki ciri perkotaan. Hmm. Ini terdiri dari 5 kecamatan nih. Delineasi Iya. kawasan perkotaan itu yaitu Kecamatan Jatinangor, Iya. Cimanggung, Tanjung Sari, Sukasari, dan Pamulihan. Nah, kecamatan ini merupakan bagian dari kawasan perkotaan Cekungan Bandung dengan nama Kawasan Perkotaan Jatinangor, Tanjung Sari, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nih, nomor 45 tahun 2018. Ini ada rencana tata ruang kawasan perkotaan Cekungan Bandung. Oh iya, siap. Nah, hal ini menjadi salah satu dasar dalam penetapan kawasan perkotaan dalam Perda nomor 4 tahun 2018 tentang tata ruang, tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumedang ini tahun 2018 sampai 2038. Di mana kondisi yang terjadi adalah adanya beberapa peningkatan fungsi pelayanan ya, fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, kemudian pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi yang berupa industri dan jasa yang mendorong dinamika kegiatan pembangunan perkotaan ini. Nah, dengan demikian perlu adanya pengelolaan kawasan Jatinangor untuk mencapai kehidupan perkotaan yang layak sehingga ada peningkatan fungsi pelayanan. Jadi intinya sebetulnya kawasan perkotaan Jatinangor ini adalah untuk peningkatan fungsi layanan agar bisa menciptakan kehidupan yang layak, dinamis, optimal, berwawasan lingkungan, kemudian berkeadilan dan pelestarian nilai-nilai budaya ya. Masyarakat Jatinangor sendiri Bu ya? Ya, terutama Jatinangor dan Cimanggung. Ya, betul. Karena kawasan inti dari perkotaan Jatinangor, kawasan perkotaan Jatinangor adalah Jatinangor dan Cimanggung. Sementara kawasan penunjang atau pendukungnya itu ada Tanjung Sari, Pamulihan dan tuh. Nah, secara tata ruang Bu, apakah sudah ideal Bu kawasan Jatinangor ini dibuat perkotaan nih? Ya, kita sudah masuk ke dalam Perda nomor 4 tadi nomor 2018 bahwa dalam RT RW kita sudah masuk ke kawasan perkotaan. Sudah fungsi tata ruang dengan fungsi pola ruangnya itu sudah sesuai dengan kawasan sudah mumpuni ya Bu ya. Kalau dibuat aja karena sektor pendukung di sana sudah industri sudah ada Bu ya, kampus sudah ada, kemudian juga pertokoan dan apartemen juga sudah banyak tetapi karena dinamisasi dan jumlah penduduk yang sekian banyak terutama dari migrasi ya, migrasi karena pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu dari fungsi kawasan Jatinangor ini banyak isu strategis yang memang harus kita benahi. Nah Bu, sampai saat ini upaya dari Bapeda Kabupaten Sumedang untuk menggolkan kawasan perkotaan Jatinangor apa aja yang sudah dilakukan Bu sebenarnya? Nah, melihat isu strategis yang ada di kawasan Jatinangor ya seperti misalnya isu sanitasi, kemudian persampahan, lalu lintas yang demikian padat, kemudian daya dukung, daya tampung seperti air bersih dan sebagainya, sehingga kami dari pemerintah daerah menganggap bahwa ini harus ada fungsi pelayanan yang lebih yang harus didukung oleh seluruhnya, oleh semua sektor ya, baik itu dari tingkat pusat, provinsi, kemudian kabupaten juga. Nah, oleh karena itu tahun mulai Januari ini kita sudah mengusulkan ke DPRD untuk membuat satu peraturan daerah yang mengatur tentang kawasan perkotaan Jatinangor. Tetapi ini kawasan perkotaan Jatinangor itu lebih kepada pengelolaan. Jadi berbeda dengan RT RW, RDTR itu sangat berbeda, berbeda. Nah, yang kita usulkan ke DPRD dan saat ini sedang berjalan, mudah-mudahan tidak lama lagi ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi Perda ini akan segera ditetapkan. Dan untuk ini menantikan Perda ya, karena ini perlu dukungan dari pemerintahan pusat, kemudian daerah sendiri. Nah Bu,
kendala-kendala apa aja nih Bu yang selama ini mungkin menggantung ya untuk lebih menstrategisan, karena secara dukungan memang sudah siap ataukah belum Jatinangor jadi perkotaan Bu? Kalau existing sudah siap, ya, existing sudah siap. Hanya mungkin pada saat penyusunan regulasi ini sebetulnya tidak ada kendala yang berarti, hanya mungkin ada beberapa pembahasan yang memang harus disinkronkan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, karena kebijakan yang kita ambil itu tentunya harus sinkron dengan kebijakan pusat. Nah, kebijakan pusat yang kita pakai untuk kawasan perkotaan ini kan adalah PP 34. PP 34 yang sebetulnya PP 34 ini sudah akan direvisi juga oleh Kementerian Dalam Negeri. Tetapi sampai saat ini belum. Oleh karena itu kita tidak menunggu terlalu lama juga RPP itu keluar. Akhirnya yang kita jadikan adalah dari PP 34. Dari Perda, gitu. Dari Kabupaten Sumedang nanti. Dan nanti ya kan KPJ ini kan lebih ke mengatur tentang bagaimana sih lembaga pengelolaan lembaga pengelolaan terhadap untuk optimalisasi pelayanan ini gitu. Nah, oleh karena itu kita usulkan ke DPRD dan tadi kan ditanyakannya kendala dalam pembahasannya. Nah, kendala dalam pembahasannya itu kan hanya sinkronisasi saja, sehingga memerlukan waktu mungkin. Ya. Belum ada keterpaduan antara gitu, memerlukan waktu karena Perda ini kan satu regulasi yang akan mengikat nantinya kepada semua pihak. Gitu. Dan ini kalau menjadi trend center pertama di Sumedang ini, kawasan Jatinangor dibuat perkotaan ini satu-satunya mungkin awal dari provinsi Indonesia. Bahkan di Indonesia, bahkan di Indonesia mungkin akan menjadi model. Ya Bu ya. Nah, oleh karena itu ini perlu komitmen dan konsistensi dari semua pihak agar lembaga ini bisa berjalan optimal. Kalau dilihat mungkin masyarakat pengamatan Ibu sendiri, apakah mungkin para tokoh masyarakat dan kepala desa di sana juga sudah paham dan mendukung akan dijadikannya perkotaan Jatinangor? Untuk tokoh dan kepala desa di wilayah itu sudah sangat mendukung, bahkan sudah beberapa kali datang ke kita ke pemerintah daerah menanyakan kapan Perda ini ditetapkan. Sehingga kalau dari sisi dukungan ini sudah sangat mendukung. Betul sekali ya. Hanya mungkin yang perlu ditekankan di sini bahwa pelaksanaan atau optimalisasi dari adanya Perda ini harus menjadi titik poin yang bisa mengakselerasi gitu. Kan Perda ini tidak akan berarti apa-apa kalau misalnya dalam pelaksanaannya tidak ada hal yang berbeda. Betul. Nah, kemudian Bu, nanti proyek nih setelah tol beres ya Bu, Cisumdawu. Nah, ini kan baru harus ditata lagi. Ini akses ke Sumedang mungkin tidak ada kendaraan-kendaraan besar yang akan lewat nih Bu ya. Ini potensi buat next ke depannya ya kalau udah beres, karena Cisumdawu selesai, angkutan, tronton segala macam, mungkin roda-roda 4 yang kecil-kecil akan melintas ke Sumedang. Bagaimana pengamatan Ibu? Tol Cisumdawu ini menjadi peluang peluang yang sangat potensial, sekaligus juga tantangan. Nah, bagaimana kita menangkap peluang Tol Cisumdawu ini untuk kemajuan Kabupaten Sumedang? Kita mempunyai 6 exit tol 6 exit tol mulai Jatinangor, kemudian Pamulihan, Sumedang Kota, Cimalaka, Paseh, Ujung Jaya. Nah, di 6 exit tol itu kita sudah membuat growth center yang diharapkan bisa menarik traffic di Tol Cisumdawu dan bisa menarik juga untuk keluar tol, sehingga ekonomi Kabupaten Sumedang diharapkan bisa lebih meningkat dari adanya infrastruktur ini. Nah, contohnya bahwa di ujung kita sudah punya Jati Gede, kemudian ada Ujung Jaya, kawasan industri yang betul-betul sangat strategis tempatnya. Nah, kemudian untuk trafik kendaraan yang melewati Kabupaten Sumedang,
kita tetap mengharapkan bahwa tidak semua masuk tol, Betul. tetapi minimal kemacetan itu bisa dikurangi. Bisa. Nah, kemudian di exit tol itu juga kita sudah mengusulkan ke tingkat pusat untuk menjadikan peningkatan status jalan dari status kabupaten menjadi status nasional, sehingga lebar jalan, Betul. bahu jalan sebenarnya itu bisa lebih besar sehingga tidak bottlenecks. Betul. Jadi keluar dari tol tidak macet, tetapi bisa lancar, dan mudah-mudahan dari peningkatan infrastruktur ini juga bisa bermultiplier efek terhadap peningkatan ekonomi Kabupaten Sumedang. Jangan sampai khawatir setelah pas ada season Dawu Justru Sumedang jadi sepi ya, itu khawatir itu yang mudah-mudahan ada strategi khusus yang perlu ini kan Bu ya. Betul. Dengan Pak Bupati kita dengan Pak Bupati, Pak Wabub, Pak Sekda kita sudah merancang, mendesain, dan ini kita terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk meminimalisir dampak dari Tol Cisumdawu, tetapi memaksimalkan manfaatnya ya. Kalau aksesnya pasti ada ya Bu, dampak positif dan negatifnya ada kalau pasti. dalam pembangunan dalam pembangunan pasti ada. Sudah alami ya Bu ya. Ya, sudah alami. Hanya yang menjadi tantangan kita bagaimana kita meminimalisir dampak ini, tetapi memaksimalkan manfaat. Gitu. Ya, pemirsa Poklas TV, masih obrolan menarik bersama Ibu Haja Tuti Ruswati. Beliau adalah Kepala Bapeda Kabupaten Sumedang, masih mengupas tentang kawasan perkotaan Jatinangor. Baik Bu, tadi sudah beberapa stakeholder yang mendukung ya kawasan perkotaan ini, dan tampaknya dari obrolan tadi Ibu sudah ada sinyal bahwa ini Jatinangor sudah tinggal ketuk palu aja Bu ya sebetulnya ya dari sarana. Apa yang diharapkan tentunya, dan Ibu silakan untuk memberikan input yang lebih bukan menjanjikan dalam arti spirit lagi buat masyarakat Jatinangor khususnya dengan rencana kawasan perkotaan ini. Mangga Bu, silakan Bu. Ya, harapannya dengan adanya pengelola pengelola kawasan perkotaan Jatinangor ini, diharapkan seluruh stakeholders baik itu tokoh-tokoh atau rektor-rektor di perguruan tinggi yang berada di Jatinangor ini bisa berperan aktif untuk memberikan saran, masukan sebaiknya Jatinangor ini diapakan. Kemudian terhadap masyarakat, dengan fungsi perkotaan di Jatinangor ini bisa juga berperan aktif memberikan saran, masukan, termasuk memobilisasi model sosial di sana. Seperti misalnya untuk penanganan persampahan, ini akan berbeda dengan penanganan persampahan di wilayah lain karena memang tonasenya itu sangat besar gitu. Oleh karena itu kita berharap bahwa masyarakat ini bisa ikut berperan aktif untuk mengelola isu-isu lingkungan di sana. Seperti misalnya bank sampah, itu kan digerakkan oleh masyarakat kan, sehingga sampah ini dikelola dari hulu gitu. Karena kalau kita hanya mengandalkan di hilir, TPSA kita kan hanya sedikit terbatas gitu. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian dari sisi tokoh-tokoh, kepala desa dan camat ini lebih optimal lagi untuk pelaksanaan pelayanan untuk peningkatan pelayanan. Kemudian yang paling terpenting adalah koordinasi. Koordinasi dari mungkin tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh penting di perguruan tinggi ini bisa ada jaringan ke tingkat pusat, tidak hanya meminta dari DAK, dari APBN, tetapi mungkin ada kolaborasi atau inovasi yang bisa mendongkrak terhadap peningkatan pelayanan di Jatinangor. Bahkan mungkin investor juga bisa datang Bu. Betul, investor itu kan bisa diraih. Bagaimana sih untuk mengelola isu lingkungan ini? Saya yakin kalau semua bergerak semua pihak bergerak mengeroyok kawasan perkotaan ini, saya yakin bisa berubah gitu. Dan cepat terrealisasi mudah-mudahan Pak. Ya, mudah-mudahan. Baik Bu Tuti, terima kasih ya informasinya yang pasti menarik buat masyarakat Jatinangor khususnya, dan umumnya pemirsa Poklas TV, Forum Komunikasi Wartawan Sumedang. Kita sudah ngobrol dengan Kepala Bapeda Kabupaten Sumedang, Ibu Haja Tuti Ruswati, dan mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat
dan tentunya banyak sekali ilmu yang didapat. Terima kasih Bu Ya. Haji, sukses selalu buat Bapeda Kabupaten Ya, Sumedang. Terima kasih. Dan saya Iwan Bahari, ada Anggi Putra dan Devi Supardi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.